Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita jumpa lagi dengan saya Hikmawati, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek kelompok 4 gelombang 5 angkatan 13 dengan kos pemateri saya Bapak Dr. ABD Kadir SEMAP. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen ASN, tepatnya ke sistem merit. Nah, lebih lanjutnya untuk pemahaman terhadap sistem merit ini berdasarkan beberapa pemahaman ya, yaitu pemahaman yuridis, pemahaman kemanfaatan sosiologi, pemahaman empiris, serta pejabat-pejabat yang terlibat di sini. Ada beberapa pejabat pembina kepegawaian mulai dari menteri, kepala LPNK, gubernur, bupati, dan wali kota. Lalu pejabat yang berwenang yaitu kementerian atau instansi pemerintah, serta tim penilai instansi pemerintah dan seluruh ASN instansi pemerintah. Sebelum kita membahas mengenai sistem merit, apakah kalian pernah mengalami kasus seperti ini? Nah, ternyata kasus-kasus seperti ini merupakan pelanggaran sistem merit loh. Berbagai langkah dibuat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Titik keberhasilannya adalah pengesahan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang ASN memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi penerapan manajemen aparatur negara yang berbasis sistem merit. Apa sih itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen SDM yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja. Bagaimana berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, serta berkinerja yang tinggi, tanpa latar belakang politik, suku, agama, maupun jenis kelamin. Nah, peningkatan kinerja aparatur sipil negara ini atau ASN ini akan berimplikasi positif kepada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan urusan dan pelayanan publik. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara ini merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi dan birokrasi nasional di bidang sumber daya manusia. Nah, di sini prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif dan berbasis kinerja. Pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara juga merupakan langkah kunci untuk mencapai cita-cita membuat birokrasi kita semakin efektif dan berkelas dunia. Dalam konsep pembenahan pengelolaan aparatur sipil negara, reformasi birokrasi dilakukan seleksi dan promosi ASN secara terbuka, adil, dan kompetitif. Nah, di sini setiap pegawai akan diberikan hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan yang berkinerja tinggi akan diberikan penghargaan dan dipromosikan, serta yang tidak berkinerja akan didemosi dan diberikan sanksi. Integritas dan kode etik perilaku mereka akan diawasi serta dijunjung tinggi. Nah, di level organisasi, penataan sistem manajemen pegawai ASN ini diawali dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, yaitu antara lain analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan, perhitungan kebutuhan pegawai di seluruh unit organisasi, penyusunan rencana distribusi pegawai dituangkan dalam dokumen rencana redistribusi pegawai. Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahunan juga dituangkan dalam dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahunan. Serta perhitungan reformasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi di seluruh unit organisasi. Nah, selanjutnya proses perekrutan aparatur sipil negara dilakukan dengan terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Lalu pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media seperti website, jejaring sosial, media elektronik, dan surat kabar. Sehingga proses seleksi ini akan lebih jelas, transparan, dan dilakukan secara online dan tidak terjadi KKN serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Seleksi terbuka juga dilakukan untuk pengisian jabatan-jabatan pimpinan tinggi di instansi pemerintah yang lowong sehingga muncul pejabat-pejabat tinggi yang berkualitas, berintegritas tinggi dan dapat memastikan pencapaian kinerja di instansi yang dipimpinnya. Dalam pengembangan individu setiap pegawai ASN, ini diberikan peluang untuk mendapatkan peningkatan kompetensi melalui pemberian pelatihan, kursus, penataran kepada setiap pegawai ASN. Kompetensi setiap pegawai ASN ini akan dievaluasi serta digunakan sebagai dasar pengembangan karir dan pengangkatannya dalam jabatan-jabatan yang tersedia. Nah, ukuran kinerja di tingkat individu juga diselaraskan dengan kinerja yang dibebankan pada tingkat unit dan organisasi. Kebijakan lainnya adalah right sizing untuk memastikan proporsi dan komposisi aparatur sipil negara selalu
proporsional dilakukan dengan telaah ketepatan jumlah dan ukuran unit kerja dan organisasi. Sehingga jumlah ASN ini akan tetap seimbang dengan ukuran tugas dan fungsi yang dibebankan. Nah, penilaiannya ini adalah berdasarkan rasio antara volume atau beban tugas dengan jumlah sumber daya. Lalu, pada aspek analisis jabatan sasaran atau target kinerja, tiap unit organisasi dijadikan sebagai tolak ukur, lalu diturunkan pada sasaran kerja atau target kerja di setiap pegawai yang dititikberatkan pada pencapaian kerja, bukan pada aktivitas rutin. Nah, reformasi birokrasi secara menyeluruh pada sumber daya manusia ini memang masih dalam proses dan akan terus berjalan untuk suatu perubahan yang lebih baik, termasuk perubahan dalam hal kesejahteraan dan regenerasi. Nah, pemerintah mengubah sistem penggajian aparatur sipil negara yang tidak lagi menggunakan model pukul rata seperti selama ini. Sebaliknya, penggajian dilakukan berdasarkan kinerja ASN. Makin baik kinerja pegawai ASN, semakin dia sejahtera, begitu juga sebaliknya. Yang rendah kinerjanya, rendah pula penghargaan dan remunerasinya. ASN adalah komponen birokrasi yang menentukan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan administrasi pembangunan. Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi ini akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan investasi di Indonesia. Nah, hal ini yang akan menuju pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatkan kesejahteraan rakyat. Aspek beban risiko dan tanggung jawab kerja menjadi pertimbangan utama dalam sistem penggajian yang baru ini. Nah, melalui reformasi birokrasi diharapkan dapat membangun sumber daya aparatur sipil negara yang berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai penerapan sistem merit di Indonesia dengan menggunakan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan implementasi reformasi birokrasi. Setelah kita membahas hal tersebut, maka di sini saya menyimpulkan ada 8 aspek penilaian terhadap sistem merit ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengembangan karir, penilaian kinerja, jaminan dan perlindungan, pengadaan, penggajian, penghargaan dan disiplin, serta promosi dan mutasi. Nah, lalu bagaimana sih penerapan sistem merit di Universitas Sulawesi Barat? Universitas Sulawesi Barat merupakan perguruan tinggi negeri baru yang berubah dari PTS menjadi PTN per tanggal 13 Mei 2013 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang pendirian Sulawesi Barat. Nah, bagaimana sih pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN khususnya di institusi kami yaitu Universitas Sulawesi Barat? Pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN itu secara garis besar ada 2, yaitu yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari perencanaan kebutuhan pegawai, perencanaan ASN terpilih, serta pegawai ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu monitoring, penilaian, dan pengembangan. Di poin kedua ini terdiri dari pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja, serta promosi pegawai. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari institusi kami yaitu Universitas Sulawesi Barat mengenai pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan pegawaian. Tak lupa juga bahwasanya Universitas Sulawesi Barat ini masuk dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, lalu pada tahun 2021 kemarin, Kemendikbudristek ini meraih anugerah meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara dengan predikat hasil penilaian sistem merit terbaik. Nah, itulah tadi sedikit lebihnya mengenai penerapan sistem merit di Indonesia serta penerapan atau pengelolaan sistem merit dalam pengelolaan ASN di institusi kami dan beberapa contoh konkret komitmen pimpinan lembaga institusi kami untuk sistem merit. Oke, itulah tadi all about of sistem merit menurut saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.